Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Melisa Antadira, mahasiswi dari Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dengan NIM 235-100-300-111-190 dari kelas P dengan nomor absen 6. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai memajukan agroindustri komoditas asal daerah, yang mana asal daerah saya adalah Bogor, dan judul yang saya ambil adalah potensi komoditas talas Bogor hingga ke pasar internasional. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu perkenalan dulu dengan si talas Bogor ini. Jadi, talas Bogor adalah tanaman pangan yang berkualitas, tahan terhadap penyakit, dan juga bernutrisi. Talas Bogor ini berasal dari Bogor, di Provinsi Jawa Barat. Talas Bogor juga merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjanjikan untuk diekspor, lalu juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan bagi para petani, khususnya para petani Bogor. Kenapa para petani Bogor? Karena produksi talas Bogor di Indonesia ini mencapai 180.000 ton per tahun, dengan 80%-nya ini berasal dari kota Bogor. Dan talas Bogor ini, seluruh bagiannya ini dapat diolah menjadi berbagai produk, baik itu dari umbinya, daunnya, batangnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa olahan talas Bogor. Ini adalah contoh yang saya ambil olahan dari umbinya. Yang pertama adalah keripik talas. Keripik talas ini tidak hanya ada di Bogor, tapi sudah ada hampir di seluruh kota Indonesia. Lalu yang kedua ada kolak talas, yang mana talas ini direbus dan disajikan oleh kuah santan yang dipadukan dengan gula merah. Yang ketiga adalah tepung talas. Jadi tepung talas ini bisa diolah lagi menjadi beberapa macam makanan. Lalu ada donat. Talasnya ini dijadikan sebagai topping atau menjadi bagian dari adonan. Lalu ada es krim rasa talas, dan yang paling ikonik sebagai oleh-oleh kota Bogor adalah lapis talas Bogor. Nah, ini lapis talas ini memiliki rasa yang lezat, tekstur yang lembut, manis, dan juga banyak diminati oleh orang-orang. Talas Bogor tidak hanya berpotensi di wilayah Indonesia saja, tapi dia juga memiliki potensi ekspor, yang mana pasar potensial ekspornya ini adalah negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Contohnya adalah Jepang. Jepang ini merupakan salah satu negara dengan permintaan tertinggi talas Bogor. Lalu ada Amerika Serikat yang merupakan permintaan tertinggi juga terkait produk pertanian organik. Lalu permintaan tersebut itu akan menjadikan peluang kita untuk semakin memajukan agroindustri talas Bogor hingga berkembang baik di pasar internasional dan semakin dikenal dunia, dan juga memiliki reputasi yang sangat baik. Nah, bagaimana sih cara atau strategi dalam memajukan agroindustri komoditas talas Bogor hingga ke pasar internasional ini? Jadi, ada beberapa strategi yang perlu digunakan. Strategi pertama adalah meningkatkan produksi talas Bogor. Memproduksi talas Bogor ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penanaman secara berkelanjutan. Penanaman secara berkelanjutan ini juga harus diiringi oleh pemantauan kualitas dan juga kuantitas dari produksi. Kualitas ini diperlukan pemantauan agar lebih terjaga dan memberikan yang terbaik. Lalu, penanaman secara berkelanjutan ini juga diperlukan penggunaan teknologi yang modern. Kenapa harus modern? Bukan karena teknologi tradisional ini tidak efektif, namun lebih ke arah kurang efektif untuk menghasilkan barang ekspor yang banyak dan juga berkualitas. Lalu strategi yang kedua adalah memperkenalkan talas Bogor ke pasar internasional. Jadi ada berbagai macam cara memperkenalkan, namun di sini saya mencantumkan 3 cara. Yang pertama adalah promosi atau penawaran, yang kedua melalui media sosial. Jadi cara yang kedua ini dapat kita lakukan walaupun kita bukan pembisnis talas Bogor, kita hanya sebagai warga Indonesia, kita dapat memperkenalkan talas Bogor ke seluruh dunia lewat media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan yang ketiga, cara yang ketiga adalah pameran di berbagai negara. Apabila di suatu negara mengadakan pameran makanan, tentunya kita dapat mengikutinya dan memperkenalkan talas Bogor beserta olahan produknya di sana. Jadi mengikat atau membuat para pengunjung di pameran tersebut menjadi lebih tertarik terhadap talas Bogor.
Strategi yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Apa saja sih pihak-pihak terkait yang perlu kita jalin kerjasamanya? Yang pertama adalah distributor di negara tujuan ekspor. Kenapa? Karena itu dapat mempermudah proses distribusi hasil ekspor, yaitu Talas Bogor. Lalu yang kedua adalah importir di negara tujuan ekspor. Kenapa harus kerjasama dengan importir di negara tujuan ekspor juga? Karena itu dapat memperluas jangkauan pasar kita. Apabila negara ekspor kita ini, negara tujuan ekspor kita ini ingin memproduksi atau ingin mendistribusikan lagi hasil ekspor kita, itu akan membuat kita semakin luas jangkauan pasarnya. Nah, ada beberapa strategi lain, namun ketiga strategi tersebut adalah strategi utama yang perlu dilakukan dalam memajukan agro industri komoditas Talas Bogor ke pasar internasional. Lalu, apa aja sih keuntungan yang kita dapat dari memajukan agro industri ini? Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan para petani dan pelaku bisnis di Indonesia. Yang kedua, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara. Dan yang ketiga adalah meningkatkan citra dan reputasi Indonesia di mata dunia, sehingga Indonesia dapat dikenal sebagai produsen dengan produk pertanian yang berkualitas baik. Dan cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup, izinkan saya memberikan pesan. Jadi, kita sebagai warga Indonesia seharusnya bangga akan produk lokal dan juga turut serta dalam memajukan agro industri dapat dimulai dari hal terkecil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.